Oke Sobat Linux, hari ini kita bakal ngoprek salah satu hal yang paling dasar tapi krusial banget buat seorang sysadmin, yaitu setup FTP server pakai VSFTPD. Halo Sobat Linux, Tux di sini. Wah, seneng banget nih bisa balik lagi nemenin kalian dalam petualangan sysadmin kita. Sering nggak sih kalian ngerasa, duh gimana ya caranya bagi-bagi file di server Linux tapi yang aman? Pasti pernah bingung kan mau mulai dari mana? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal beresin masalah itu bareng-bareng. Anggap aja ini misi sysadmin kita. Siap? Oke, jadi misi kita hari ini jelas banget. Kita mau bangun server FTP yang aman pakai VSFTP. Kenapa VSFTP? Ya, namanya aja udah Very Secure FTP Daemon. Jelas, fokus utamanya itu keamanan. Pokoknya kita bakal bikin server kita ini sekokoh benteng. Oke, ini dia to-do list kita. Pertama, kita install VSFTD-nya. Terus kita bikin 2 user lokal. Abis itu, yang paling penting, kita penjarain user di dalam folder home-nya masing-masing. Kita juga bakal kasih akses buat tamu, tapi cuma buat lihat-lihat aja ya. Dan terakhir, tentu aja kita tes semuanya buat mastiin benar-benar jalan. Oke, cukup basa-basinya. Yuk, langsung kita mulai bangun pondasinya. Siap-siap, kita mau bikin server FTP yang tangguh dan aman. Oke, ini 4 langkah dasarnya. Pertama, kita install paket VFFTPD. Gampang. Kedua, kita aktifin dan jalanin servisnya. Ketiga, kita bikin user baru, namanya FTP user 1 sama FTP user 2. Nah, yang terakhir dan ini jangan sampai kelewat, kita buka port di firewall. Ingat ya, port 21 buat command, 20 buat data, plus rentang port pasif biar koneksi lancar. Anggap aja ini gerbang masuk ke server kita, jadi harus kita buka. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, file konfigurasi. Ada beberapa baris penting di sini. Local enable yes, ini biar user lokal yang kita buat tadi bisa login. Write enable yes, ini supaya mereka bisa upload file. Nah, ini nih yang paling krusial. Truth local user equal yes. Ini kunci keamanan utama kita. Nanti kita bahas lebih dalam. Terakhir, anonymous enable yes, buat ngizinin tamu masuk tanpa login. Oke, tadi aku sebut cirut kan? Mungkin ada yang nanya, apaan sih cirut itu? Gampangnya gini deh, bayangin cirut itu kayak ngurung user di dalam satu ruangan. Mereka cuma bisa lihat dan mainin apa yang ada di ruangan itu. Mereka bahkan nggak tahu kalau ada dunia di luar ruangan itu. Keren kan? Ini penting banget buat keamanan. Nah, lihat deh perbedaannya. Kalau tanpa cirut, wah bahaya. User bisa keluyuran kemana-mana di server kita, bisa ngintip file /etc password, atau file sensitif lainnya. Ini namanya serangan directory traversal. Tapi kalau dengan Chroot, mereka kayak dikurung di dalam rumahnya sendiri, aman. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa ngintip-ngintip file lain. Server kita jadi terlindungi dari tangan-tangan jahil. Oke, semua udah kita setting, harusnya sih lancar jaya ya. Tapi tunggu dulu, biasanya di tahap ini ada kejutan kecil. Yuk kita lihat. Oke, sekarang bagian yang paling seru, waktunya tes. Kita lihat nih, semua kerja keras kita tadi berhasil apa enggak. Aku udah siapin FileZilla, kita coba login pakai FTP user 1 ya. Dan jeng jeng jeng. Loh, kok malah muncul error 550 permission denied? Kenapa gagal? Eits, tenang dulu Sobat Linux, jangan panik. Ini bukan bug loh, justru ini tandanya fitur keamanan VSFTD lagi bekerja. Ini tuh semacam jebakan umum yang sering banget dialami sysadmin pemula. Jadi selamat, kalian udah sampai di tahap ini. Jadi penyebabnya tuh simpel banget sebenarnya. Demi keamanan, VSPFTP itu nggak mau kalau direktori penjara si user, yaitu home direktorinya, bisa diutak-atik sama si user itu sendiri. Kenapa? Biar si user nggak bisa macem-macem dan ngerusak sistem dari dalam penjaranya. Terus solusinya gimana dong? Tenang, ada caranya. Dan kita bakal pakai cara yang benar dan aman ya. Gak ada jalan pintas-pintas di sini. Solusinya itu cerdas banget, gini caranya. Pertama, direktori home si user kita bikin jadi read only. Jadi si user nggak bisa nulis apa-apa di situ. Kedua, di dalam direktori home itu kita bikinin folder baru, misalnya kita kasih nama files. Nah, folder files inilah yang kita bikin supaya bisa ditulis. Ketiga, kita pastiin folder files itu jadi milik si user sepenuhnya. Simple kan? Nah, dengan struktur kayak gini, kita dapat dua-duanya. Aturan keamanan VFFTPD yang ketat terpenuhi, tapi user kita juga tetap bisa upload file di folder yang udah kita siapin. Win-win solution. Semua seneng, semua aman. Oke, solusinya udah kita terapin. Sekarang waktunya tes ulang, ronde kedua.
Kali ini kita lihat perbandingan akses antara user yang beneran login sama user anonim yang cuma numpang liwat. Dan berhasil, coba kita lihat hasilnya. Si FTP user 1, dia bisa login, masuk ke direktori home-nya, dan bebas upload, download, bikin folder. Tapi cuma di dalam subdirektori files ya. Nah, beda banget sama user anonim. Dia cuma bisa masuk ke direktori publik di var/ftp. Boleh download, tapi buat upload atau bikin folder, nggak bisa sama sekali. Jelas banget kan beda hak aksesnya? Misi selesai! Keren banget Sobat Linux. Selamat ya, kita udah berhasil bangun server FTP yang bukan cuma jalan, tapi juga dibangun di atas pondasi keamanan yang solid. Mantap! Tapi ingat, ngomongin keamanan itu gak ada habisnya. Nah, buat iseng-iseng mikir nih, kira-kira apalagi ya langkah keamanan tambahan yang bisa kita pasang di server FTP kita ini? Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan enkripsi data biar aman di jalan? Kalau kalian punya pertanyaan, atau mungkin punya jawaban buat pertanyaan tadi, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe biar gak ketinggalan update terbaru. Dan kalau kalian ngerasa konten ini ngebantu, klik tombol like-nya ya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi di petualangan sysadmin kita selanjutnya.